Dalam wadah tertutup terdapat 2 liter gas pada suhu 27 derajat Celcius dan bertekanan 2 atm. Jika tekanan ditambah 2 atm pada kondisi proses isokorik, maka suhu gas menjadi. Nah, di dalam soal diketahui bahwa V sama dengan 2 liter. T atau suhu sama dengan 27 derajat Celcius. Karena masih dalam kondisi Celcius, maka ditambah 273 sama dengan 300 K atau 300 Kelvin. P1 sama dengan 2 atm dan P2 sama dengan 4 atm. Dan yang ditanya adalah suhu gas pada proses isokorik. PV sama dengan nRT. V sama dengan nRT per P1. T1 per P1 sama dengan T2 per V2. 300 per 2 sama dengan T2 per 4. T2 sama dengan 600K dikurang 273 sama dengan 327 derajat Celcius atau C. 2. Tekanan udara dalam ban mobil setelah bergerak cukup jauh adalah 461 kPa, sedangkan suhunya adalah 54 derajat Celcius. Jika pemuaian ban diabaikan dan udara di dalamnya mula-mula adalah 15 derajat Celcius, tekanan udara di dalam ban mula-mula adalah diketahui T1 adalah 15 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin menjadi 15 tambah 273 menjadi 288. T2-nya adalah 54 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin menjadi 54 tambah 273 menjadi 327. Dan diketahui P2-nya adalah 461 kPa. Ditanya adalah P1-nya. Maka rumus yang kita dapat adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1 per 288 sama dengan 461 per 327. Kita kali silangkan menjadi 288 kali 461 per 327 menjadi 406 kPa. Sebanyak 1 kg gas helium ditempatkan di dalam tangki yang volumenya 0,5 meter kubik. Pada suhu 27 derajat Celcius, jika massa molekul gas helium tersebut adalah 4 gram per mol, maka tekanannya adalah. Ketahui M sama dengan 1 kg, V sama dengan 0,5 meter kuadrat, T sama dengan 27 derajat Celcius. Karena masih dalam derajat Celcius, maka kita tambahkan 273 menjadi 300 K atau 300 Kelvin. M sama dengan 4 gram per mol. Yang ditanya adalah P. PV sama dengan N kali RT. PV sama dengan M kecil per M besar dikali RT. P sama dengan MRT per V M besar sama dengan 1 dikali 8.314 dikali 300 per 0,5 dikali 4. Hasilnya 1247.100 PA atau Pascal sama dengan 1247.100 per 10 pangkat 5 sama dengan 12,47 atau kita sederhanakan menjadi 12,5 Pascal. Massa sebuah molekul nitrogen adalah 14 kali massa molekul hidrogen. Dengan demikian, molekul-molekul nitrogen pada suhu 294 K mempunyai kelajuan rata-rata yang sama dengan kelajuan rata-rata molekul hidrogen pada Diketahui adalah F2-nya sama dengan 14 V, T1-nya sama dengan 294. Yang ditanya adalah T2-nya. Maka rumusnya adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2 sama dengan V1 per 294 sama dengan 14 V per T2. Maka T2-nya adalah 294 per 14 sama dengan 21 K. Gas ideal memiliki energi dalam sebesar U pada suhu 27 derajat Celcius. Besar kenaikan energi dalamnya ketika
suhunya dinaikkan 127 derajat Celcius adalah diketahui T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Karena masih dalam derajat Celcius, kita tambahkan dengan 273 menjadi 300K atau 300 Kelvin. U1 sama dengan U. T2 sama dengan 127 derajat Celcius. Karena masih dalam derajat Celcius, kita tambahkan dengan 273 menjadi 400K atau 400 Kelvin. Yang ditanya sama dengan delta U. Delta U sama dengan U2 dikurang U1. U sama dengan N dikali energi kinetik atau EK. N sama dengan U per EK. Yang di sini kita dapatkan rumus N sama dengan U per 3/2K dikali T. N1 sama dengan N2. U1 per 3/2K dikali T1 sama dengan U2 per 3/2K dikali T2. Karena 3/2K di sini dan di sini sama, maka akan kita coret keduanya. Yang didapatkan U2 sama dengan U1 dikali T2 per T1 sama dengan U dikali 400 per 300 sama dengan 4/3U sama dengan 1U per 1 kali 3 sama dengan 1/3U. Sejumlah gas ideal ditetapkan pada ruang tertutup dengan volume 4 liter dan suhu 27 derajat Celcius. Kemudian gas dipanaskan pada tekanan tetap 1,5 atm atau 10⁵ Pa sehingga suhunya menjadi 327 derajat Celcius. Karena pemanasan ini, maka gas melakukan usaha terhadap lingkungannya sebesar diketahui V1 sama dengan 4 liter sama dengan 4 desimeter kubik sama dengan 4 kali 10⁻³ meter kubik. T1 nya sama dengan 27 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin menjadi 300K. P-nya adalah 1,5 atm sama dengan 1,5 kali 10⁵ Pa. T2-nya sama dengan 327 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin menjadi 600K. Di sini kita memiliki rumus V1 per T1 sama dengan V2 per T2. 4 kali 10⁻³ per 300 sama dengan V2 per 600. Kita coret menjadi 2 kali 4 kali 10⁻³ menjadi 8 kali 10⁻³ meter kubik. W sama dengan P kali V2 kurang V1 sama dengan 1,5 kali 10⁻⁵ dikali 8 kali 10⁻³ kurang 4 kali 10⁻³ sama dengan 1,5 kali 10⁻⁵ dikali 4 kali 10⁻³ jadi W-nya sama dengan 600 Joule. Sebuah mesin kalor mengalami siklus seperti pada gambar dengan PA sama dengan 1,2 dikali 10⁵ Pascal. PB sama dengan 7,2 dikali 10⁵ Pascal. VA sama dengan 2,5 dikali 10⁻⁴ meter kubik dan VB sama dengan 2 dikali 10⁻⁻³ meter kubik. Jika mesin melakukan kerja sebanyak 6 siklus per sekon, maka daya keluaran mesin itu adalah. Nah, dari soal diketahui PA sama dengan 1,2 dikali 10⁵ Pa Pascal. PB sama dengan 7,2 dikali 10⁵ Pascal. VA sama dengan 2 kali 10⁻⁴ meter kubik. VB sama dengan 2 dikali 10⁻⁻³ meter kubik. Yang ditanya sama dengan P. Delta P dikali PB dikurang PA. 7,2 dikali 10 minus pangkat 5 dikurang 1,2 dikali 10 minus 5 sama dengan 6 dikali 10 pangkat 5. Delta V sama dengan VB dikurang VA sama dengan 2 dikali 10⁻⁻³ dikurang 0,25 dikali 10⁻⁻³ sama dengan 1,75 dikali 10⁻⁻³. Nah,
Kemudian W sama dengan luas segitiga, yang dimana rumusnya sama dengan 1/2 dikali delta P dikali delta V. 1/2 dikali 6 kali 10 pangkat 5 dikali 1,75 dikali 10 pangkat minus 3, yang dimana hasilnya menjadi 527 Joule. P sama dengan, kan yang kita tanya adalah P, maka P sama dengan W per T sama dengan 6 dikali 525 per 1 sama dengan 3150 watt. Diketahui T1 sama dengan 800 Kelvin, V1 sama dengan 40%, V2 sama dengan 50%. Rumus yang kita dapat adalah 1 kurang V2 per V1 kali 100%. 40 per 100 sama dengan 1 kurang T2 per 800. T2 sama dengan 800 sama dengan 1 kurang 4 per 10. T2 per 80 sama dengan 6 per 10 sama dengan 800 kali 6 per 10. Maka T2 nya sama dengan 480. Yang kedua 50% sama dengan 1 kurang 480 per T1 kali 100%. 50 per 100 sama dengan 1 kurang 480 per T1. 480 per T1 sama dengan 1 kali 5 per 10. 400 per 1 sama dengan 5 per 10 menjadi 4000 per 5 sama dengan 960K. Pada grafik PV dari sebuah mesin Carnot pada gambar berikut, dari grafik ini dapat diketahui bahwa kalor yang diserap oleh mesin tiap siklus adalah diketahui T2 sama dengan 600K, T1 sama dengan 900K, W sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Joule, yang ditanya sama dengan Q. N sama dengan 600 per 900, N sama dengan 1 dikurang 2 per 3, N sama dengan 1 per 3. NW per Q sama dengan 1 per 3 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 per Q. Q sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 dikali 3. Q sama dengan 6 dikali 10 pangkat 3 Joule. Sebuah pendingin memiliki koefisien performasi 6,0. Jika suhu di luar mesin pendingin adalah 28 derajat Celcius, maka suhu terdingin yang dapat dihasilkan mesin pendingin tersebut sebesar. Diketahui COP sama dengan 6, T1 sama dengan 28 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin menjadi 28 tambah 273 menjadi 301 Kelvin. Ditanya adalah T2-nya. Maka COP sama dengan T2 per T1 kurang T2 didapatkan menjadi 6 sama dengan T2 per 301 kurang T2 menjadi 6 kali 301 kurang T2 sama dengan T2 menjadi 1806 kurang 6 kali T2 sama dengan T2. 1806 sama dengan 7 kali T2. Maka T2 sama dengan 1806 per 7 sama dengan 258K kurang 273 menjadi minus 15 derajat Celcius.